Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah wanita malam berusaha melarikan diri saat petugas Satpol PP melakukan razia di 2 tempat bekas lokalisasi prostitusi. Perkara dugaan penganiayaan seorang bocah di Samarinda masih bergulir. Kali ini polisi membongkar makam korban guna mengungkap sebab kematiannya. Pemilihan Ketua RT di Sempaja Timur Samarinda dilakukan dengan cara berbeda. Para pemilih bisa mencoblos dari rumah atau dari tempatnya kerja. Suasana haru mewarnai proses pembongkaran makam MR, bocah laki-laki berusia 14 tahun di kilometer 4 Loajanan Ilir, Samarinda, Jumat siang. Tim yang terlibat pembongkaran yakni dari Satreskrim Polresta Samarinda dan tim forensik Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Ibu korban menyatakan pembongkaran terhadap makam anaknya dilakukan untuk mengungkap sebab kematiannya. Sang ibu curiga jika anaknya itu tewas akibat dianiaya oleh teman sepermainannya. Kalau anak saya itu habis dipukul. Si korban ini kan nggak sempat ngomong kalau dia tuh habis dipukul. Saya cuma lihat berapa hari kemudian itu temannya, aku ikhlas dengan kematianmu, kepergianmu, aku tidak ikhlas dengan cara kematianmu. Dari hasil autopsi itu, tim forensik rumah sakit belum bisa menjelaskan secara rinci sebab musabab kematian bocah tersebut. Untuk menganalisa seluruh hasil autopsi membutuhkan waktu selama 2 minggu. Ke penyidik aja, ya. Kalau otopsi tadi udah selesai, laki-laki, anak-anak sudah selesai. Untuk hasilnya mungkin ada yang dibawa untuk darah pemeriksaan? Oh ada beberapa sampelnya dibawa. Nanti untuk hasilnya juga. Kira-kira berapa lama nih Bu? Kemungkinan 2 minggu lah ya, kurang lebih ya. Ada yang ada pengecekan, ada lebah, fisik-fisiknya ada seperti apa Bu? Ada Kondisi jasad sendiri bagaimana Bu? Ya udah sebagian besar udah lisis ya jaringan-jaringan lunaknya. Sementara Kasat Reskrim Polresta menegaskan, hingga saat ini sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi, termasuk teman-teman korban serta terduga pelaku pemukulan. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan hasilnya, karena masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik. Untuk saksi yang melihat pada saat kejadian tersebut kejadian tersebut itu ada anak-anak yang teman dia bermain karena pada saat malam itu ada kejadian perkelahian. Jadi pada saat itu ada beberapa saksi temannya yang mana kegiatan tersebut anak-anak tersebut bermain game online. Oh gitu, siap. Jadi di situ sudah kita laksanakan pemeriksaan, namun untuk keterkaitannya ini kita belum bisa memastikan. Kejadian itu berawal pada hari Minggu malam 26 Oktober 2025 pukul 20.30 WITA. MR yang pamit hendak bermain di rumah temannya kembali pulang sembari mengeluh sakit kepala. Tak lama setelahnya korban pun meninggal dunia. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Petugas sipir dari Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Redep menyerahkan 2 paket sabu-sabu kepada polisi. Sabu-sabu tersebut didapat petugas sipir dari seorang pria yang hendak membesuk salah satu tahanan pada Sabtu siang.
Terungkapnya penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas bermula dari kecurigaan petugas pada pria berinisial N. Petugas menjadi curiga karena gerak-gerik seorang pembesuk yang gelisah, seolah menyembunyikan sesuatu. Terbukti saat pemeriksaan di pintu masuk, petugas menemukan 2 poket sabu-sabu yang diselipkan ke dalam roti berselai coklat. Jadi ada pengunjung inisial N datang ke kami, lalu diperiksa oleh petugas. Agak mencurigakan dia, gara-garanya mencurigakan. Dia bawa roti tawar yang ada selai coklatnya, lalu ayam geprek 2 dus dan minuman. Jadi pas diperiksa agak mencurigakan, lalu dibawalah ke Pak KPR, Kesatuan Pengamanan. Pas dibuka di depannya beliau, di depannya yang bersangkutan, ternyata ada benda yang mencurigakan di dalam roti tersebut. 2 buah yang kami duga adalah sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pembawa narkotika telah ditetapkan menjadi tersangka. Perkara ini masih dikembangkan oleh polisi guna mencari asal-muasal narkoba tersebut. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Deretan peralatan penanganan kebencanaan dipamerkan di Balikpapan, mulai dari perlengkapan penyelamatan, peralatan masak, hingga kendaraan kedaruratan seperti food truck atau dapur bergerak dan ambulans. Seluruh peralatan ini dipertunjukkan sebagai bentuk kesiapsiagaan Kalimantan Timur dalam menghadapi potensi musibah kebencanaan. Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kesiapsiagaan dilakukan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebab bencana alam bisa terjadi kapan saja. Dalam kondisi cuaca saat ini, Gubernur meminta seluruh pihak tetap waspada, terutama warga yang tinggal di wilayah pesisir seperti Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau. Untuk menjadi atensi, semuanya menjadi atensi, karena bencana ini namanya juga bencana alam. Tidak hanya hujan yang hari ini yang curahnya tinggi mengakibatkan banjir, tapi juga ada tanah longsor akibat daripada hujan kita yang sangat tinggi curahnya. Begitu juga dengan air pasang. Rob biasanya di akhir tahun, apalagi bulan Desember nanti, itu air permukaan laut akan naik tinggi sekali. Terutama daerah-daerah, salah satunya adalah Samarinda, Balikpapan pesisir, Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, semuanya menjadi antisipasi kita semuanya. Termasuk tadi Bontang juga disampaikan demikian. Meski peralatan mitigasi telah disediakan, Gubernur tetap berharap agar bencana alam tidak terjadi di Kaltim, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dan lancar. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.